Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, perkuliahan mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi Magister Ilmu Hukum kelas MH3 dalam konteks ini program Pascasarjana Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu pahami dan mengerti lebih awal untuk memasuki ruang bagaimana penafsiran yang kita pahami tentang konsepsi negara hukum dan negara demokrasi. Sepintas saya jelaskan, baru nanti saya lempar kepada Bapak dan Ibu untuk interaktif. Yang pertama adalah kita masuk ruang dulu konsepsi negara hukum. Konsepsi negara hukum dalam konteks pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, kita harus masuk dulu bangunan besar kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak serta-merta mengadop persoalan konsepsi negara hukum. Kita harus masuk kepada persoalan historis, sejarah perkembangan dinamika ketatanegaraan yang ada. Yang pertama harus dipahami adalah waktu pendirian Indonesia, apa benar bahwa konsepsi negara hukum yang ada itu menjadi perdebatan para elit politik, dalam hal ini the Founding Fathers, untuk membentuk bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengadopsi konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kita melihat sejarah perdebatan yang muncul di dalam hal pendirian negara, khususnya di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini secara historis. Yang pertama adalah konsep bentuk dan susunan negara kita tidak diterima secara bulat waktu pendirian negara. Ini hasil survei dan penelitian yang saya lakukan waktu saya studi lanjut di Universitas Indonesia Jakarta, bahwa konsepsi itu tidak mutlak dan diterima oleh semua para elit politik. Ini melalui perdebatan yang panjang mengenai bentuk dan susunan negara. Karena kita berasal dari konsep negara-negara kecil itu yang disebut sebagai monarki, dan daerah-daerah kecil yang berdaulat itu menyatukan diri dalam bangunan besar bahwa kita harus membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu pernah membaca buku saya lansir bahwa perdebatan yang muncul itu melalui pemungutan suara. Untuk menentukan bentuk negara saja kita harus voting. Ya, sebagian kalangan menganggap bahwa bentuk negara kita harus monarki, bentuk negara kita harus republik. Sementara susunan negara kita ini menjadi perdebatan juga. Apakah kita menganut sistem negara kesatuan, susunannya kesatuan, atau susunannya federal? Dalam dinamika perkembangan Bapak bisa temui sejarah secara historis, sejarah pembangunan negara kita masuk dalam tataran bahwa kita pernah memberlakukan semua berdasarkan dengan hukum dasar negara kita. Apa buktinya? Pasti kita bertanya ke sana. Buktinya adalah bahwa pada saat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada saat pendirian negara, kita dalam implementasinya di tengah masyarakat tidak mengenal secara tekstual, secara gramatikal, ada di dalam pasal atau ayat tertentu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tapi pasti kita bertanya, di mana ditemukan ini, Pak? Kita mengadop dan mengimplementasikan konsep negara hukum yang sampai sekarang kita kenal. Ini Bapak harus mempelajari dulu sejarah perkembangan yang ada. Bagaimana sejarahnya, Pak? Indonesia pada saat Indonesia didirikan, mengenai hukum dasar kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kalau kita telisik satu demi satu, pasal demi pasal, ayat demi pasal, tidak ada ditemukan bahwa ada klausul yang menganggap bahwa Indonesia negara hukum. Tapi penafsiran kita lari kepada bahwa implementasi pelaksanaan negara kita tentunya mengadopsi elemen-elemen hukum yang ada. Nih, ya kan? Terus yang kedua, setelah Indonesia memasuki masa transisi dalam konteks reformasi secara menyeluruh, diadakanlah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 98 sampai 2002 yang dikenal dalam ini 4 kali amandemen. Undang-undang yang diberlakukan setelah amandemen dan berlaku positif sampai sekarang, yang terakhir adalah Presiden Insinyur Joko Widodo mengadopsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam implementasi pengelolaan negara dan pelaksanaan pemerintahan. Baru kita temukan, Pak, Ibu, baru kita temukan bahwa ada secara tekstual diatur di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Ini yang menjadi dilematis bagi kita.
Secara tekstual, secara gramatikal, Indonesia dalam hal ini mengenal ada istilah Indonesia adalah negara hukum. Tentunya hukum dasar kita sebagai penopang bangunan besar negara kita masuk dalam tataran bahwa setiap tindakan pemerintah, setiap tindakan penguasa harus senantiasa berlandaskan hukum. Apalagi dijas dalam pembenaran bahwa setiap warga negara mempunyai hak asasi atau mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Ini bagaimana cara membuktikan bahwa setiap warga negara hak konstitusional dijamin dalam konstitusi? Lihat dalam konteks pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3. Hubungkan penafsiran itu masuk kepada penafsiran secara kaidah dan normanya di pasal 28. Pasal 28 dicantumkan human rights, implementasi hak asasi manusia dalam konsep bernegara. Nah, ini hubungannya. Jadi kalau menafsirkan konstitusi, Bapak dan Ibu jangan secara parsial. Belum titik langsung, belum koma langsung dititik. Akhirnya penafsirannya setengah-setengah. Kalau dalam konteks penafsiran kaidah dan norma, tentunya Undang-Undang Dasar hasil amandemen diberlakukan secara positif, kita mengakui. Tapi yang menjadi dasar perdebatan muncul, Bapak dan Ibu harus pahami dari mana sih konsep negara hukum yang ada. Bagaimana Indonesia langsung bisa mengadop bahwa Indonesia harus mengacu kepada konsepsi pelaksanaan negara hukum. Bapak dan Ibu kenal waktu masih S1, ada namanya konsep negara hukum di sebelah kanan, the Rechtsstaat. Bagaimana lahir the Rechtsstaat? Rechtsstaat lahir dari sebaran atau konsep yang digelontorkan oleh negara-negara Eropa kontinen, ya, Eropa kontinental. Tentunya Eropa kontinental dalam memperluas wilayah, dalam memperluas pengaruh, melakukan aneksasi. Aneksasi yang dalam hal ini mencaplok wilayah-wilayah yang dibawa naungan aneksasinya. Hal inilah yang membuat kesempatan kepada para penjajah bahwa di samping mengeksploitasi sumber daya alam, mengeksploitasi sumber daya manusia, yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana menerapkan sistem hukum yang dianut, yaitu civil law. Ya kan? Jadi Rechtsstaat itu melahirkan sistem hukum civil law. Ini di sebelah kiri. Sementara konsep hukum yang satu berbenturan. Ada namanya konsep hukum the rule of law yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon. Tentunya negara-negara Anglo-Saxon sebagai penganut murni konsep the rule of law melahirkan sistem hukum yang sering disebut dalam hal ini the common law. Tulisannya adalah common law, the common law theory of system. Ini kalau dua benturan ini, di samping itu ada konsep hukum yang lain di negara-negara sosialis. Ya, nanti Bapak dan Ibu pasti pahami bahwa sosialis itu dalam konsep pelaksanaan negaranya selalu mengetengahkan individualistik. Ya, dan melahirkan sistem hukum yang sifatnya individualistik. Begitu juga Indonesia kita tidak bisa menafikan dari kuantitas sumber daya manusia yang ada atau sering disebut sebagai warga negara Indonesia, hukum Islam mendapatkan ruang untuk bersemai. Hukum Islam mendapatkan tempat untuk diterapkan. Itulah konsep negara dalam konsep Islam. Ya, kita fokus dulu kepada persoalan yang pengantar awal. Ya, konsep negara hukum itu akhirnya Depandim pada kita dalam konteks pendirian negara menganutlah sistem hukum berdasarkan dengan yang pertama konsep hukum the Rechtsstaat dengan melahirkan sistem hukum civil law ini berkembang sesuai dengan revolusi. Revolusi yang saya maksud adalah adanya aneksasi, adanya pemaksaan di mana-mana wilayah pun di mana tempat mereka berkuasa. Sementara sistem hukum the common law dalam konteks Eropa Anglo-Saxon berkembang bersamaan bukan revolusi tapi evolusi alam. Evolusi. Hal inilah yang harus dibangun. Mindset, pola pikir kita, struktur berpikir kita untuk memahami konsepsi negara hukum yang ada di Indonesia. Ini yang kedua lagi, bagaimana aspek pembuktian. Apa benar dalam implementasinya adalah kita negara hukum? Jangan-jangan menurut kita negara hukum yang kita bangun ini hanya sebagai ikonik, hanya sebagai simbolistik.
Sementara implementasi dalam bernegara berlawanan dengan arah apa yang menjadi muatan konsep negara hukum. Ya, segala sesuatu kalau konsep negara hukum senantiasa mengacu kepada asas legalitas. Tidak ada orang pun atau tidak ada seseorang pun yang akan dihukum kalau tidak ada aturan jelas. Tidak ada badan hukum yang akan diberikan tindakan kalau tidak ada aturan jelas. Tapi dalam implementasinya Bapak bisa mengkaji. Terkadang hukum atau negara hukum yang kita terapkan itu kan black and white, hitam putih. Ya, kalau tidak salah pasti benar. Itu hitam putih. Ada pasal dikena tindakan kalau dilanggar. Kalau tidak ada pasal ya monggo, silakan jalan. Tapi ada namanya di dalam hal pelaksanaan atau implementasi atau law enforcement yang kita lakukan di negara kita, terkadang masuk kepada ruang gray area, wilayah abu-abu. Contohnya, bagaimana cara pembuktiannya? The Founding Fathers kita mengatakan bahwa dalam konteks ini kita senantiasa berdasar kepada hukum yang berlaku dan dibentuk oleh kekuasaan negara. Tapi terkadang implementasinya berubah. Contohnya, dari transisi kekuasaan yang ada, dari satu presiden ke presiden lain menafsirkan berbeda konstitusi yang ada. Contoh yang paling dekat, Presiden Soekarno yang dikenal dalam hal penguasa dalam konteks Orde Lama, berbeda pelaksananya Soeharto dalam pelaksanaan Orde Baru. Padahal, Bapak harus pahami di situ, padahal dua pemimpin besar negara kita ini senantiasa mengacu dalam pondasi penerapan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Walaupun di tengah perjalanan kadang kita melalui transisi. Salah satu contoh, terkadang kita di kalangan penggiat ilmu hukum atau di kalangan masyarakat yang mencintai persoalan ketatanegaraan, ada beberapa orang atau ada beberapa kelompok hanya mengenal bahwa Indonesia hanya menganut satu konstitusi. Padahal dinamika perjalanan ketatanegaraan kita, ini kita bisa pahami. Indonesia pernah menerapkan 5 konstitusi. Ya, secara formal dan berlaku positif. Tentunya kita berpikir yang mana itu. Kita lihat daripada step by step persoalan pengelolaan kekuasaan negara. Indonesia merdeka menerapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya kan? 1945 sampai akhir 1948. 49 masuklah masa transisi. Norma dan bentuk negara berubah pada saat Indonesia menganut konsep konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Perubahan norma dari bentuknya republik masuk kepada republik, tapi susunan negaranya menjadi serikat. Tentunya implementasi daripada kekuasaan negara itu berubah. Karena kita juga pernah menganut presidentil, kita juga pernah menganut parlementer. Ada umpamanya kabinet Syahrir, kabinet ini, ya kan? Itulah dalam dinamika. Sementara transisi yang kedua yang harus kita pahami adalah Indonesia dalam transisi itu masuk kepada undang-undang yang sifatnya sementara, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia tahun 1950 yang menjadi perdebatan, menjadi debatable dalam hal pelaksanaan konsepsi bernegara. Undang-Undang Dasar Sementara yang diadop dan diberlakukan setelah keadaan sementara itu sampai pada zaman Indonesia masuk transisi dalam pelaksanaan reformasi. Undang-undang itu yang dibaca. Undang-Undang Dasar 1945. Nanti setelah reformasi dikenal. Ada namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya kan? Jadi 5 konstitusi Bapak, Ibu. 5 konstitusi yang pernah diberlakukan. Apalagi Bapak dan Ibu ini calon magister hukum. Ya kan? Tentunya dalam implementasi keseharian Bapak dan Ibu mungkin pernah merekam. Kalau di sisi akademis, di sisi penegak hukum juga sudah paham. Di sisi penggiat ilmu ketatanegaraan juga sudah paham. Ya kan? Inilah yang menjadi persoalan mendasar kalau penafsiran dalam konsep negara hukum itu kita tidak mengawali dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Tentunya kita bertanya, ada jasnya nggak Pak? Ada pembenar nggak Pak? Bahwa kita ini menganut konsep negara hukum. Ya kan begitu pertanyaannya. Bagaimana membuktikan ke tengah masyarakat? Apapun kejadiannya bahwa kita adalah negara yang mengacu kepada implementasi hukum.
lihat di pasal 1 ayat 3, Pak. Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Ya kan? Kalau saya tanya nanti kepada lebih Bapak, pertanyaannya paling gampang, apa nama konstitusi kita? Apa nama Undang-Undang Dasar kita? Setelah kita temukan nama Undang-Undang Dasar, tentunya kita harus mengacu dari mana dasar hukumnya pemberlakuan Undang-Undang Dasar itu. Apalagi Bapak dan Ibu ini calon magister hukum loh. Ya. Nama undang, coba. Ada enggak yang bisa? Satu orang aja, Pak. Nama Undang-Undang Dasar kita apa sih? Pak Sultan, gimana Pak Sultan? Nama lengkap yang resmi dalam lembaran negara Undang-Undang Dasar kita apa sih namanya? UUD NRI 1945, Pak. Oke, Pak Muhammad Padil ya. Kalau saya bertanya, dasar hukumnya dari mana sih, Pak? Pemberlakuan? Nah, ini. Tentunya hal yang diberlakukan secara positif ada cantolan bahwa ini dasar hukumnya loh. Coba, Pak. Pak Padil. Pak Padil. Pak Sultan. Nah, coba. Coba, Pak. Ini pertanyaan kalau saya mengajar di Medan namanya ece-ece. Biasa-biasa saja. Tapi punya makna yang besar loh, Pak. Ya. Wah, apalagi ini calon sarjana hukum loh. Ya enggak? Apa dasar hukumnya, Pak? Supaya bisa kita lihat memang bahwa dalam konteks pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan negara, nama Undang-Undang Dasar kita ini. Ya kan? Dasar hukumnya dari mana sih, Pak? Nah, coba. Ini. Coba, Pak. Nah, ada enggak? Prof. Bisa. Apa, Pak? Izin, Prof. Ya. Andi Asmansyah izin menjawab. Ya, Andi Asman. Siap. Ya, Pak Andi. Undang-undang dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Yang nama lengkapnya, Pak. 4... Nah, ini. Maaf, Pak Andi. Maaf, saya tidak menggurui, tapi kita bersama-sama lah menciptakan sesuatu nilai kebenaran dan bisa kita beritahukan dan informasikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Ya. Nama lengkap Undang-Undang Dasar kita, Bapak ini bisa pahami, adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah itu nama resmi loh dalam lembaran negara dan keberlakuannya berlaku positif. Ini tidak bisa dipungkiri. Terus kita bertanya dari maaf Pandi, ada gangguan, ada si Komo tadi lewat ya. Siap. Nah, kita ini kan persoalannya memenuhi frekuensi perkuliahan berdasarkan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, tapi juga ada gangguan faktor S, Mister Jaringan Google. Ya, ini. Okay? Siap, betul, Prof. Okay. Siap, izin menjawab. Ya. Silakan Pak Andi. Izin Andi Asmansyah izin menjawab, Prof. Undang-undang yang kita pakai sekarang adalah Undang-Undang Dasar 45 yang telah direvisi 4 kali revisi. Ya. Yaitu pada tahun reformasi 299, tahun 2000 sampai 2002. Siap, sampai 2002. Demikian, Prof. Oke. Terima kasih. Jadi persoalannya begini, Pandi ya, dan teman-teman yang lain, ini harap dipahami dan kita saling mengkoreksi kalau kurang tepat ya. Keberlakuan Undang-Undang Dasar ini hasil amandemen, 4 kali amandemen mulai awalnya sebenarnya 98. Masuk kepada itu selesai amandemen pertama 99, 2000, 2001 dan 2002. Ini 4 kali amandemen. Amandemen pertama tetap karena belum disahkan secara sempurna, tetap diberlakukan Undang-Undang Dasar yang diberlakukan dan diadop dari Undang-Undang Dasar sementara. Nanti pada saat amandemen keempat tahun 2002 resmi diberlakukan secara positif bahwa amandemen ini berlaku secara positif dan diberikan nama yang resmi, Pak, Ibu. Namanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, tentunya kalau diberlakukan secara positif ada cantolannya dalam konstitusi, Pak. Ya. Segala peraturan perundang-undangan sumber dari segala sumber hukum selain Pancasila kan wujud dalam konteks ini kiblat daripada peraturan perundang-undangan dan pengelolaan negara. Sumber dari segala sumber hukum dalam konteks pelaksanaan pengelolaan negara dan pelaksanaan pemerintahan adalah Undang-Undang Dasar. Tentunya kita bertanya,
Kalau namanya itu, maka menjadi dasar hukum di konstitusi ama. Coba kalau Bapak buka konstitusi, kalau tidak sempat hari ini, hari besok, coba lihat di pasal aturan tambahan. Ya, aturan tambahan Pak, pasal 2. Itulah dasar hukum pemberlakuan. Bagaimana bunyinya? Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar, maka ini ada penamaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri pembukaan dan pasal-pasal. Ya kan? Ada yang mengganggu pemikiran kita. Undang-undang sebelum amandemen ada namanya penjelasan. Ya kan? Setelah amandemen tidak ada lagi penjelasan. Jadi hanya 2 yang ada dalam substansi Undang-Undang Dasar kita, yaitu pembukaan dan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh. Tentu kita bertanya sebagai orang yang calon magister hukum atau orang yang senantiasa bergelut dalam ilmu hukum, ya kan? Kenapa pembukaan tidak ada? Oke. Kenapa pembukaan senantiasa tetap disertakan? Bapak harus pahami, pembukaan itu adalah mahar dari pendirian negara Republik Indonesia. Tidak bisa tidak ada. Karena di pembukaanlah substansi pendirian negara ini. Ada cita dan ide bernegara. Di situ ada aspek tujuan negara dan bagaimana negara berperilaku dan bagaimana negara itu dikelola. Di situ ada, umpamanya ada dasar negara, ada Pancasilanya, ada ide bernegara bahwa negara akan memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan sisi keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Jadi pembukaan kalau itu dihilangkan maka norma dan asas pendirian negara akan hilang. Dengan sendirinya kalau norma dan asas hilang maka negara bubar. Ya kan? Nah, inilah yang menjadi renungan kepada Bapak dan Ibu. Dalam konsepsi secara konstitusional, penafsiran konstitusi itu memberikan perintah dan amanat. Di pasal 1 ayat 3, wahai penguasa, wahai pemerintah yang sementara memangku jabatan di Republik ini. Hati-hati loh Mas, bagi pemangku jabatan, bahwa setiap tindakan, setiap gerakan Bapak dan Ibu harus senantiasa mengingat Indonesia adalah negara hukum. Di samping itu ada di pasal 1 ayat 2 Mas. Pelaksanaan pemerintahan itu tidak serta-merta dicaplok dan ditunjuk. Harus ada transparansi, harus ada dalam konteks ini seleksi alam bahwa siapa yang bisa memimpin diberikan kesempatan kepada semua rakyat. Yang mana pasal 1 ayat 2. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perdebatan muncul menjadi debatable para pakar dan ilmuwan. Sebelum amandemen, klausulnya berbunyi begini, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu sebelum amandemen. Setelah amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemaknaan norma dan kaidah ini sangat besar karena memberikan penafsiran kepada kita bahwa demokrasi yang kita bangun ini ada 2 pilihan. The right democracy and the right democracy. Ya kan? Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Bagaimana wujudnya dalam implementasi bernegara? Kita pernah menerapkan. Ada Bung Karno, ya, tidak dipilih tapi langsung diangkat oleh MPR menjadi judge, bahwa itu demokrasi tidak langsung. Ada babe kita, Pak Harto, Bapak Soeharto itu tidak dipilih tapi diangkat oleh MPR. Nanti setelah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, baru kita menerapkan demokrasi langsung, direct demokrasi. Semuanya adalah demokrasi, punya nilai plus dan punya nilai minus. Ya kan? Sementara ada perintah amanat dari Undang-Undang Dasar. Setiap orang, setiap manusia, setiap warga negara mempunyai hak secara konstitusional dijamin oleh konstitusi. Pemaknanya lari ke pasal 28 Bapak dan Ibu. Setiap orang mempunyai hak dasar yang melekat. Hak dasar ini harus dibedakan Bapak ya. Setiap orang, setiap warga negara itu mempunyai hak dasar belum tersentuh oleh hukum negara. Hak yang lahir berkenaan dengan fitrah Allah
Tuhan yang Maha Kuasa, kita dilahirkan itu sudah memegang hak dasar kita, Pak. Yang mana hak dasar kita? Hak yang sifatnya utama, hak untuk hidup, ya kan? Hak untuk makan. Jadi siapapun pada saat kita lahir di dunia membunuh kita, maka dia berhadapan dengan pencipta kita, karena kita sudah dilekati hak dasar. Nanti setelah kita lahir, barulah negara menjemput. Wahai si Bedu, wahai si Becek, kamu warga negara Indonesia, inilah hak kamu. Dalam Undang-Undang Dasar, kamu dihargai sebagai warga negara dan mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Jadi penafsirannya begitu. Ini, jangan penafsirannya yang setengah-setengah. Ini. Terus, dalam konteks ini, karena kita punya 5 menit, Bapak setelah ini ada kuliah nggak? Ini, kalau masih mau lanjut, welcome. Anytime, anywhere, saya siap diskusi untuk Bapak. Ya, ada beberapa hal yang harus kita bedah supaya ini Bapak calon magister hukum konsentrasi hukum tata negara. Saya senang karena ada penerus kita, ada teman kita yang senantiasa berpartisipasi dalam konsep ketatanegaraan. Ini, saya senang Pak, karena saya lama di sana 12 tahun di Jakarta di Universitas Indonesia menggeluti persoalan ketatanegaraan. Saya lahir dalam doktor magister tata negara di UI, saya doktor tata negara juga di UI. Jadi saya senang berdiskusi persoalan ketatanegaraan. Tapi kalau saya ditanya persoalan hukum adat, saya angkat tangan, Pak. Ya, kita harus memberikan ke ahlinya. Tapi kalau perdebatan persoalan ketatanegaraan, 7 hari 7 malam saya siap melayani Bapak. Ya, ini kita fair-fairan aja, Pak. Karena orang yang memahami persoalan hukum, siapa tahu Bapak memahami setengah-setengah, jadi semua kalau Bapak konsentrasi pidana, tata negara juga diemban, perdata juga diemban. Kadang begitu, Pak. Begitu juga kalau Bapak ahli di bidang perdata, tata negara juga diemban, pidana juga diemban, administrasi diemban, sampai kepada aspek ketidakpuasan orang karena masing-masing tidak ada yang ahli di situ, ya kan? Inilah yang saya mau dalam konsep bagaimana membangun pemikiran Bapak, mindset Bapak dalam konteks ketatanegaraan. Oke, kita berdiskusi lebih jauh, ya kan? Ini ada Mr. Zoom mengingatkan kita tinggal 3 menit. Kita mau apakan ini? Kita close atau dalam hal ini terserah Bapak. Saya punya waktu sampai jam 6. Karena kita ini kan mantan preman, ingin menjadi salah satu pengabdi sebagai Khalifah Allah. Ya kan? Pak Ahmad Sapri Rasid itu dalam performance ya, kita berguru. Dia bisa menjadi ustaz. Bagaimana Pak Ahmad Sapri? Ya kan? Nah, Pak Sub Kasman ini, iya ustaz sama-sama lah Pak. Ya, untuk sementara ikonik saja. Ya kan? Nah, 2 hal yang Bapak harus pahami dalam konteks, saya selalu mengatakan bahwa saya adalah pelajar seumur hidup. Dalam 2 amanat yang saya terima, yang pertama dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Dalam gaulan kita komunal sekuler, saya selalu mengimplementasikan the long life to education. Ya, senantiasa kita belajar. Bukan hanya formal begini kita belajar, tapi dari tukang beca kita belajar, dari tukang bentor kita belajar, dari tukang angkot. Ya, jangan memandang bahwa formal itu lebih penting, sangat penting dibandingkan non formal. Terkadang non formal memberikan sesuatu yang lebih bagus. Oke? Saya belum close. Sebelum saya close, apa yang mau dipertanyakan kepada Bapak? Waktu 2 menit nih. Ya, silakan Pak Sub Tasman. Pak Ustaz. Ya, ini negara kita ini dikenal negara hukum, tapi tidak demokratis. Iya. Ini banyak contoh-contoh, banyak sampel bisa kita lihat ini, Prof. Ya. Nah, kalau tetap ngotot bahwa itu adalah demokratis, ya ini perlu perlu dibuktikan benar nggak Indonesia ini sudah menjadi negara hukum yang demokratis. 2, kekuasaan ini, Prof, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Tabe, Pak Ustaz, tabe. Yeah. 1 minute. Oke. Ya, iya, ini silakan, tinggal 1 menit. Iya, silakan, Prof. Silakan. Ini nih, terserah Bapak.
setelah ini kita close karena tinggal 1 menit atau lanjut. Ada yang mau membuka ID, kita lanjut. Silakan saya masuk ke situ. Oke. Dengan ucapan saya mengajak kepada Bapak dan Ibu masing-masing mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita close ini pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.